Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai recount text. Baiklah, recount text. Recount text ialah jenis teks berbahasa Inggris untuk menceritakan kembali atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut bisa berupa aksi atau aktivitas sebelumnya seseorang menuliskan teks tersebut. Jadi recount text ini terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuan pertama yaitu memberikan informasi, yaitu informasi berupa kejadian atau pengalaman tersebut. Yang kedua, menghibur pembaca. Dan yang ketiga, merefleksikan suatu hal dalam beberapa kasus atau bisa dijadikan sebagai media untuk menganalisis peristiwa tersebut atau pengalaman tertentu. Yang ketiga, merefleksikan peristiwa. Yang keempat yaitu mendokumentasikan pengalaman penting. Yang kelima yaitu bisa dibilang mempelajari sejarah. Baiklah, di sini sudah jelas tujuan recount text itu ada 5, yaitu memberikan informasi, dan kedua menghibur pembaca, yang ketiga merefleksikan peristiwa, yang keempat mendokumentasikan pengalaman, dan yang kelima yaitu mempelajari sejarah. Baiklah, dari 5 tersebut ada beberapa generic structure dari recount text tersebut. Yang pertama yaitu struktur recount text. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu berupa tokoh, karakter, lokasi, waktu, kejadian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu series of event. Series of event ini ialah rangkaian cerita. Dalam bagian ini penulis
akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami, atau bisa dibilang yang sudah dialami baru menuliskan, yang disebut dengan series of event. Dan yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini adalah akhir dari sebuah cerita. Pada bagian ini, penulis akan mengumumkan rangkuman dan kesimpulan ini dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya, bahagia atau sedih, yaitu sad ending or happy ending. Jadi yang ketiga yaitu ciri-ciri recount text. Ciri-cirinya ada dua, yaitu ciri-ciri recount text. Yang pertama yaitu satu, ciri-cirinya adalah tidak adanya konflik, dalam teks. Dan yang kedua yaitu selalu ada urutan cerita secara kronologis. Misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Urutan cerita. Baiklah, di sini sudah kita pahami bahwasanya di konteks itu ialah mengulang cerita kembali masa lampau yang sudah terjadi. Baiklah, di sini ada beberapa kaidah kebahasaan dari konteks atau bahasa yang dipakai dalam penulisan konteks. Yang pertama adalah kaidah bahasa. Yang pertama, simple past tense. Yang kedua, spesifik partisipan. Dan yang ketiga ada 10, yaitu personal partisipan. Yang keempat, action verb. Yang kelima, linking verb. Yang keenam, chronological connection. Yang ketujuh, using conjunction. Yang kedelapan, adverbs. Yang kesembilan, adverbial phrase. Yang ke-10, using time connective and sequence connective. Baiklah, macam-macam di konteks di sini ada 4, yaitu jenis konteks. Yang pertama, personal konteks. Yang kedua, factual context. Yang ketiga yaitu imaginative context. Yang keempat, historical context.
Baiklah, mungkin inilah beberapa bagian dari income tax, yaitu pertama tujuan, yang kedua struktur account tax, yang ketiga ciri-ciri dari income tax, dan yang keempat kaidah pembahasannya ada 10, tapi saya menuliskan cuma 2 karena keterbatasan waktu, dan yang terakhir jenis-jenis income tax. Baiklah, semoga teman-teman dapat memahami dari banyak sedikitnya yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat membantu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.